Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahim ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita mohonkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Raden Ajeng Kartini itu bilang kepada gurunya Syekh Soleh Darat, Kiai, apa artinya az-zulumat dan apa artinya an-nur? Itu yang ditanyakan oleh Raden Ajeng Kartini kepada Kiai Haji Soleh Darat. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, surat Al-Anfal ayat 28 itu mengatakan bahwa apa yang kita miliki, yang kita punyai, baik harta maupun anak-anak itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu artinya cobaan. Kita lihat nih anak-anak kita yang barusan, meskipun mereka nggak sholat, tapi mereka main-main, lari-lari ke sana kemari, itu fitrah. Fitrahnya anak-anak dan fitrahnya manusia, anak-anak memang seperti itu. Maka mohon izin nih takmir masjid Pak Ustadz, ya Ustadz Lutfi dan teman-teman ya, ketika kita ngadepin ataupun menerima anak-anak, biarkan, memang mereka fitrahnya seperti itu. Kadang lagi ada orang lagi sholat lari di depannya, gitu. Kadang ada orang benar lagi sholat gitu, tiba-tiba mereka gelendotan ataupun ya dan sebagainya. Itulah fitrah anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang sholat zuhur yang Allah berkahi dan Allah rahmati. Ketika dari kerajaan Vatikan, ya pada waktu itu masih rajanya adalah Vlad Dracula. Mereka ingin sekali memerangi kerajaan Utsmaniyah yang ada di Turki. Tapi sebelumnya mereka mengirimkan mata-mata dulu. Mata-mata yang dikirimkan adalah orang yang luar biasa yang sudah mengetahui bagaimana karakter orang-orang Turki. Tapi ada yang lebih antik di sini, sebuah kejadian ketika si mata-mata atau spiones ini dia lihat ada seorang anak yang lagi menangis, kemudian di sisinya ada busur dan juga anak panah. Kemudian mata-mata ini mendekati anak kecil tadi, ya umurnya sekitar 13-an atau 14 tahun. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa? Lihatlah teman-teman kamu yang lain, mereka lagi pada bersenda gurau, lagi main-main dan sebagainya. Kenapa kamu menangis di sini? Apa yang kamu pegang dan yang akan kamu bawa? Maka anak itu mengatakan, bagaimana aku gak bersedih? Dari 25 lemparan anak panah yang aku lemparkan, baru 20 saja yang tepat sasaran. Orang itu kaget, spionase ini kaget. Kenapa? Wahai orang asing, aku tidak tahu kamu. Anak remaja ini bilang, aku tidak kenal kamu, aku tidak tahu kamu. Tapi ketahuilah, andaikan saja ada seorang mata-mata atau penyusup masuk ke negara ini dan dia melihat aku tidak mengenai semua anak panah tepat sasaran,
maka aku akan malu dan negara ini akan hancur. Kenapa kau bilang begitu, wahai anak muda? Karena bisa jadi aku adalah gambaran anak-anak muda saat ini. Subhanallah. Maha suci Allah, apa yang terjadi? Spionase ini, ya, mata-mata ini ketakutan. Ketakutan begitu luar biasanya anak muda mengatakan bahwa 25 lemparan hanya 20 saja yang tepat mengenai sasaran, dan ia menangisinya karena dia cinta kepada negaranya. Subhanallah. Buru-buru dia bikin laporan kepada Vatikan. Wahai Kaisar Vlad Dracula, bukan saatnya kita akan memerangi negara ini. Mati kita. Hancur kita. Kenapa? Anak remajanya saja sudah begitu nasionalismenya hebat. Kalau nasionalismenya saja sudah sedemikian tinggi, bagaimana dengan keadaan rumahnya? Artinya penghormatan kepada orang tuanya, penghormatan kepada orang-orang tua sekelilingnya. Itu subhanallah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang diberkahi Allah. Baru-baru ini, ya beberapa hari yang lalu, subhanallah, khatib mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak biasa. Bapak dan ibu sekalian, ada seorang ibu yang komplain, bukan komplain sih, curhat. Seorang ibu, ya, single parent, sudah mendekati masa tua, kemudian dia komplain. Komplainnya adalah anak yang disayanginya pengeretan. Anak yang disayanginya itu sekarang kalau minta uang setiap hari dengan jumlah yang menurut dia luar biasa, padahal belum tentu orang tua itu, si ibu itu dapat uang tiap hari. Tapi anaknya yang maksa, dan apabila uang tidak didapatinya, maka diambil satu lembar lidi, disabetkannya ke kakinya sang ibu. Na'udzubillah. Kejadian-kejadian ini miris. Kalau kemudian itu terjadi kepada kita, kita harus introspeksi seperti apa. Bapak dan ibu sekalian, selama ini kita menganggap atau kita beralasan bahwa bagaimanapun juga anak itu akan selalu bergantung kepada orang tuanya. Itu betul dan itu tidak salah. Tapi pernahkah kita sadar bahwa ternyata orang tua juga bergantung kepada anak? Kita mungkin selalu bilang, atau mungkin ada doktrin yang selalu digembar-gemborkan, bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa sukses, tidak akan pernah bisa berkah apabila orang tuanya disakiti olehnya, atau tidak ada ridho dari orang tuanya. Ridallahu fi ridul walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Doktrin ini mungkin yang selalu masuk ke dalam darah kita sehingga itu menjadi luar biasa dalam diri kita. Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita mengintrospeksi bahwa ternyata kita juga berhutang kepada anak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab dilaporkan oleh seorang budaknya, mohon maaf bukan budak, salah satu hamba sahaya dari sahabat yang lain. Kemudian si bapak ini lapor, si budak atau si bapak ini lapor kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, anakku ini kurang ajarnya luar biasa. Dia sudah tidak lagi taat kepadaku wahai Umar, dan aku sering disakitinya. Sakit secara fisik. Lalu Umar panggil sang anak. Umar kemudian katakan,
Dia cuplik dari ayat penggalan surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ila akhir, sampai selesainya. Sang anak kemudian bilang, "Wahai khalifah, apabila aku diberikan yang terbaik oleh ayahku, bisa saja dia akan meminta itu dariku. Sekarang wahai Umar, ayahku memberi namaku Ju'ul." Kira-kira kalau bahasa Bandung, kehet mungkin ya. Sialan banget. Asshole mungkin kalau orang-orang Amerika mah bilang. Ya, orang-orang sana, orang-orang barat bilangnya asshole atau kehet atau seperti itulah. Ju'ul. Dia berikan namaku Ju'ul yang kemudian aku menjadi bahan bulian dari teman-temanku semuanya. Aku tidak pernah diberikan pendidikan yang layak dan aku tidak pernah diberikan rasa kesopanan. Kemudian Umar Barik bertanya kepada sang ayah, apakah betul demikian? Maka sang ayah hanya dengan menunduk mengatakan, benar, dia benar. Maka kemudian Umar berkata, kalau begitu keadaannya, ini adalah PR-mu, ini adalah kelanjutanmu, apa yang kau tuai dan itulah yang kau tanam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita seringkali tergoda bahwa anak harus tunduk kepada orang tua, anak harus taat kepada orang tua, anak harus mendapatkan ridho dari orang tua. Tapi apakah kita telah memberikan yang terbaik kepada mereka? Itu yang menjadi tanda tanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya ada 10 cara dalam Islam untuk parenting. Di beberapa bagian ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama adalah memberikan ketakwaan dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memberikan ajaran tauhid bahwa Allah adalah Rabb kita, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pendidikan yang terbaik tentu dengan pendidikan agama. Bukan pendidikan yang biasa-biasa, bukan pendidikan-pendidikan umum yang tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, bahkan mungkin tidak kenal apa itu ajaran kesopanan. Bapak dan Ibu sekalian, kita miris. Pelajaran agama di tempat sekolah kita yang umum itu hanya 4 jam. Pelajaran dalam 1 pekan. Dan sekarang kemungkinan sudah disunat menjadi 2 jam pelajaran. Alias 90 menit dalam 1 pekan. Apa yang bisa diberikan ajaran agama kepada kita atau kepada generasi kita jika pelajaran agamanya saja tidak mencukupi? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, satu renungan yang terakhir adalah dari 10 nilai parenting tadi, izinkan kami menyampaikan ajaran Rasulullah adalah hidup bersahaja. Bapak dan Ibu sekalian, di poin yang terakhir ini kadangkala kita menanamkan ego kita yang kita turunkan kepada anak-anak. Kadangkala kita nih selaku generasi milenial, gen milenial, kemudian diturunkan kepada generasi Z-nya sudah lewat, generasi alfa, kemudian juga generasi beta. Di sini terjadi transisi, di mana dulu umur seumuran kami tentunya sudah 50 tahun ke atas ini, kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu supaya bisa senang harus kerja keras. Untuk mendapatkan uang 100-200 rupiah pada waktu itu nilai yang paling tinggi, itu harus bekerja keras terlebih dahulu baru kemudian kita bisa dapat.
Untuk jajankah? Untuk makan yang cukup enakkah? Tapi kemudian sekarang ini Allah sudah berikan rezeki kita bertambah. Lalu kemudian muncul generasi kita. Apakah mereka akan merasakan hal yang sama untuk bekerja keras? Belum tentu. Yang kita berikan adalah kesenangan kepada mereka. Hedon. Ketika mereka minta, kita kasih. Ketika mereka minta, kita beri. Ketika mereka mau, kita kasih. Dan kita berikan apa yang mereka inginkan. Di mana perjuangan mereka? Seringkali kita tertipu oleh itu. Sehingga tidak ada struggle for life. Apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Mohon maaf, jangan salahkan generasi kita. Apabila generasi kita kemudian jadi generasi semangka. Jangan salahkan generasi kita. Apabila kemudian anak-anak kita menjadi generasi stroberi. Generasi stroberi adalah yang depannya kulitnya cantik, tapi setelah kita makan asam rasanya. Itulah yang terjadi generasi stroberi. Kita melihat anak-anak kita itu baik. Kita melihat anak-anak kita itu bagus. Tapi ternyata hanya di kulit saja. Mereka tidak punya struggle for life. Mereka mungkin mengesampingkan kesopanan. Mereka mungkin menghilangkan tata cara adab orang ketimuran. Dan juga ajaran-ajaran syariat Islam. Apakah ini yang dimaksud dengan the misinterlink atau the mislink? Yaitu sebuah rangkaian yang hilang pada parenting yang kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali ke pengalaman kami. Ketika anak sudah menyakiti orang tuanya secara fisik, sang orang tua atau sang ibu tadi menjerit-jerit minta ampun. Tapi kemudian dia coba dengan sebaik-baiknya dari mana caranya dia dapatkan uang. Entah beberapa ribu rupiah. Lalu diambil paksa oleh anaknya. Itu bukan juga parenting. Meskipun si anak sudah punya keluarga. Tapi ia hanya menyusup kepada ibunya. Menyusahkan orang tuanya. Karena memang kesalahan dari awal sang orang tua itu sendiri. Si ibu menyalahkan saudara-saudaranya karena dia atau mereka tidak mau membantunya untuk mendidik anaknya. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sang ibu membela anaknya mati-matian di hadapan anaknya ketika sang paman atau uaknya atau saudara-saudaranya memberikan nasihat kepada sang anak dimaksud. Itu anak-anak saya. Saya mau diapakan adalah darah daging saya. Bukan urusan kalian. Padahal dia yang bermasalah dengan anaknya. Dan anaknya yang bermasalah dengan dirinya. Kesalahan utama itu yang kemudian menjadi bahwa parenting akan sangat penting dilaksanakan oleh orang tua dimulai dari dini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, pada khutbah kita yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan beberapa khulasah. Pak Ustadz, berapa lama Pak Ustadz? Cukup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Khulasah kita sebagai bahan pekerjaan rumah yang kita bisa bawa menuju ke rumah, menuju ke keluarga kita. Yang pertama, bahwa parenting itu sangat diistimewakan dalam ajaran Islam. Parenting yang pertama bukan saja ketika sang anak terlahir. Tapi parenting yang pertama adalah ketika sang anak di dalam kandungan sang ibu. Bukankah Rasulullah SAW selalu mengajarkan ketika masih di dalam kandungan, entah laki-laki atau perempuan, ketika kita sudah dapatkan USG-nya,
Lalu kita dapatkan, aduh Allah, alhamdulillah, terima kasih anakku ini perempuan. Rasulullah mengajarkan, bacakan surat Maryam, kemudian elus-elus anakmu yang di dalam kandunganmu, perutmu itu. Supaya cantik seperti Siti Maryam dan juga solehah seperti dirinya. Jika memang anak kita laki-laki, dibacakan surat Yusuf. Kenapa? Agar nanti anak kita itu akan menjadi manusia yang gantengnya luar biasa sebagaimana Nabi Yusuf. Dan punya kelakuan sebagaimana dirinya. Itu parenting yang pertama. Parenting yang kedua, setelah dia terlahir, sang anak terlahir, berikanlah dia kasih sayang yang luar biasa. Jangan sampai kita scolded, kita marahi dia, kita bentak-bentak dia. Karena sekali anak kita dibentak, maka subhanallah, menurut kesehatan jiwa, sang anak akan terputus sarafnya 100.000 saraf dalam otaknya. Yang ketiga, berikan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah kita teladani kepada anak kita untuk hidup bersahaja. Bukan untuk hidup hedon. Bukan untuk hidup kesenangan sesaat. Kita malu kalau kita dengar anak kita nangis, mereka minta uang, dia minta uang, kita tidak beri, kita tidak kasih. Orang-orang dengar, tetangga dengar, dan kemudian mereka beranggapan dalam kepala kita bahwa kita adalah orang tua yang pelit. Tapi itu semuanya ada dalam kepala kita. Kalau kita tidak beri, anak kita menangis, kita akan dicap sebagai orang yang kikir, sebagai orang yang ekonomis, sebagai orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mengerti tentang masalah kejiwaan anak. Bapak dan Ibu sekalian, parenting ini memang sangat indah dan sangat susah untuk dilaksanakan, tetapi mudah dilakukan. Asal saja kita mengikuti apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Barakallah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.